Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, senang dan bahagia rasanya karena masih bisa menyapa saudara di pagi yang indah ini. Doa dan harapan saya bahwa saudara semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik tentunya penuh dengan sukacita diberkati Tuhan untuk sepanjang hari ini. Kita bersyukur hari ini Tuhan beri kita rahmat yang baru, tentu dengan berkat yang baru yang akan kita nikmati saudara. Namun sebelum kita menikmati semua itu, baiklah kita terlebih dahulu merendahkan diri di depan Tuhan. Kita berdoa saudara. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kebaikan dan kasih Tuhan yang sudah memimpin kami sepanjang malam, juga sudah menganugerahkan kepada kami hari baru pagi ini. Berkati dan pimpinlah kami oleh Roh Kudus-Mu ya Tuhan, sehingga kami boleh berjalan dalam kemenangan Kristus di sepanjang hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi renungan kita pagi ini, saya siapkan satu ayat dari kitab Kolose pasal 3 ayat 23. Tentu ayat yang sudah biasa kita dengar, demikian bunyinya. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Itu yang akan kita renungkan. Dan topik renungan kita saudara, yaitu berbuatlah selalu yang terbaik. Itu yang akan kita renungkan pada pagi hari ini. Saudaraku, dikisahkan ada seorang tua Kristen yang berprofesi sebagai tukang payung keliling, yang setiap harinya dia selalu berjalan keliling dari rumah ke rumah di setiap desa yang ia jalani untuk mencari setiap payung yang rusak dari para penduduk desa yang ingin ia perbaiki saudara. Lalu kepada setiap rumah ia selalu bertanya, apakah Anda memiliki payung yang rusak yang perlu diperbaiki? Lalu saudara, ada seorang ibu, dia langsung mengambilkan beberapa payungnya yang rusak, yang sudah lama dia simpan di dalam gudang, di mana kainnya sudah robek dan rusuk-rusuk payung itu pun sudah banyak yang patah. Lalu pria tukang payung itu saudaraku, dia segera duduk di tangga rumah itu dengan sangat hati-hati. Ia berusaha membuka kain yang sobek itu dan menggantinya dengan kain yang baru yang berukuran sama dengan payung itu. Lalu ia pun memperbaiki rusuk-rusuk payung yang sudah patah itu dengan sangat baik dan dengan sangat teliti. Ia mengerjakannya saudara, dan akhirnya payung-payung itu pun saudara bisa kembali baik dan bahkan lebih baik dari sebelumnya. Artinya setelah baru dibeli pun kelihatannya bagus sekali. Lalu melihat apa yang dikerjakan oleh orang tua itu saudara, pemilik payung itu pun sangat terkesan. Lalu ia berkomentar, dia katakan, Bapak terlihat sangat hati-hati dalam pekerjaan Anda ini. Dan memang hasilnya sangat baik Pak. Katanya memuji pekerjaan tukang payung itu. Lalu tukang payung itu saudaraku, dia menjawab, ibu itu dia katakan, ya, saya hanya mencoba melakukan pekerjaan yang terbaik Bu. Itu yang dikatakan, saya hanya mencoba melakukan pekerjaan yang terbaik. Lalu ibu itu katakan, tetapi kan pelanggan Anda tidak akan tahu bedanya sampai nanti Anda pergi, atau mungkin Anda akan berharap kembali ke sini suatu saat nanti, dia katakan. Lalu bapak itu katakan, oh tidak Bu, saya mungkin tidak akan pernah datang kembali ke sini lagi, dia katakan. Karena merasa saudara ada sesuatu karakter yang besar dalam diri pria itu, dan ibu itu ingin supaya pria itu bisa mengungkapkannya. Maka perempuan itu pun bertanya kembali kepada pria itu, kalau begitu Pak, mengapa Anda sangat teliti dalam melakukan usaha terbaik ini? Itu yang ditanyakan. Lalu pria itu pun dengan senyum dia menjawab, agar memudahkan bagi tukang payung yang datang setelah aku Bu, dia katakan. Sebab jika saya bekerja dengan sembarangan dan buruk, maka pelanggan saya akan segera mengetahuinya. Dan tukang payung yang datang setelah aku, mereka akan mendapat sambutan dingin dari masyarakat. Demikian kata pria itu saudara. Luar biasa saudaraku. Dia tidak hanya memikirkan dirinya, ya, dia tidak hanya memikirkan nasibnya, tetapi jauh dia memikirkan bahwa masih banyak orang yang akan mengerjakan pekerjaan yang sama. Dia berharap
bahwa orang yang mengerjakan pekerjaan yang sama setelah dia itu mendapat sambutan yang baik seperti dia, oleh karena pekerjaannya dinilai baik oleh orang tersebut. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sadarkah kita saudara bahwa terlalu banyak orang yang memperhatikan kehidupan kita sehari-hari. Mereka melihat apa yang kita lakukan saudara. Mereka juga melihat apa yang kita katakan, mendengar apa yang kita katakan. Mereka juga tahu apa yang kita kerjakan. Dan ketika mereka mempertanyakan apa yang kita lakukan itu, apakah jawab kita kepada mereka? Baiklah kita berkata seperti pria ini, aku hanya melakukan pekerjaan yang terbaik. Itu yang perlu saudara. Jadi melalui renungan ini, saya hanya ingin mengatakan kepada kita semua dimanapun mendengarkan renungan ini, jadilah pribadi Kristen yang berkarakter baik saudaraku. Dan jadilah pribadi pengikut Kristus yang berintegritas. Ya, jangan menjadi pribadi yang egois. Pikirkan apa yang akan orang lain perbuat kepada orang yang ada di belakang kita setelah kita berlalu. Terlalu banyak orang di belakang kita hidupnya terantuk hanya karena perilaku kita, hanya karena tindakan kita, hanya karena perbuatan kita. Orang menilai perbuatan kita menjadi momok bagi orang-orang yang ada di belakang kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagai orang Kristen yang berintegritas, baiklah kita selalu memiliki prinsip melakukan yang terbaik seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Hari ini kita akan diperhadapkan dengan berbagai-bagai aktivitas. Saudara akan diperhadapkan dengan berbagai-bagai kegiatan, pekerjaan. Tuhan mau supaya saudara menjadi orang Kristen yang berkarakter baik, yang berintegritas baik saudaraku. Melakukan apapun jadilah teladan, jadilah contoh, jadilah tiruan yang baik. Sehingga siapapun yang melihat pekerjaan kita yang baik itu, mereka dapat memuliakan Tuhan. Dan orang-orang setelah kita yang melanjutkan pekerjaan kita pun, mereka dipercaya seperti kita yang mendapatkan kepercayaan terlebih dahulu dari orang-orang yang ada di sekeliling kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah renungan pagi ini memotivasi kita untuk selalu tampil menjadi orang Kristen yang terbaik. Firman Tuhan hari berkata, apapun juga yang perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Tuhan kiranya menolong saudara, menolong kita semua, juga memberkati kita semuanya pagi ini, sehingga kita mampu menjadi pribadi yang bertanggung jawab untuk melakukan apapun dengan cara terbaik, sehingga kita pun mendapatkan hasil terbaik, dan di dalamnya kita pun mewariskan warisan-warisan terbaik bagi generasi setelah kita. Tuhan kiranya memberkati kita saudara, memberkati saudara dalam semua aktivitas di hari ini. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kemurahan-Mu, kasih-Mu dan kesetiaan-Mu menyapa kami untuk tetap memotivasi kami menjadi pribadi yang berkarakter dan berintegritas baik. Berkatilah umat-Mu dimanapun, supaya kami selalu berlomba untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang terbaik dalam hidup kami, seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kuatkan kami melakukan firman ini. Yang lemah dikuatkan Tuhan, yang berbeban berat diberikan kelegaan, yang putus asa beri harapan, yang berduka dihiburkan oleh Tuhan. Ada banyak pergumulan-pergumulan di hadapi umat-Mu hari ini, yang bergumul karena sakit penyakit. Hamba terus mohon anugerah Tuhan, kekuatan pertolongan Tuhan menopang mereka, sehingga mereka yang lemah karena sakit penyakit dikuatkan, dipulihkan, disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Ada beberapa anak-anak Tuhan saat ini yang minta didoakan Tuhan. Biarlah tangan Tuhan tertumpang. Ada anaknya yang sedang sakit, ada bapak yang sedang minta didoakan karena sakit. Tuhan Yesus yang baik, aku mohon Tuhan, walaupun hamba tidak menyebut nama mereka, tetapi mereka telah memohon kepada Tuhan melalui hamba-Mu. Hamba minta Tuhan dengarkanlah seruan mereka saat ini, biar mereka ditolong, dipulihkan, disembuhkan oleh Tuhan. Ada anak Tuhan yang sedang bergumul mencari pekerjaan. Tuhan yang baik, ulurkan tangan-Mu, bantu mereka untuk menemukan pekerjaan yang baik. Yang mengharapkan jodoh diberkati Tuhan, yang mengharapkan keturunan pun diberkati Tuhan. Anak-anak kami yang sedang bergumul dalam pendidikan, berkati mereka semua Tuhan.
Hamba juga doakan anak-anakmu yang hari ini bersuka cita karena berulang tahun, karena mendapatkan rezeki, karena mendapatkan berkat Tuhan yang memenuhkan sukacita mereka. Ingatkan bahwa semua itu ada anugerahmu. Ajari mereka untuk bersyukur. Masih banyak umat Tuhan saat ini yang mendengarkan renungan dan doa ini. Mereka berharap Tuhan memberkati mereka hari ini. Hamba doakan mereka semua. Biarlah mereka diberkati hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apapun keadaan hidup yang saudara hadapi hari ini, saya hanya mau berpesan, tetaplah semangat saudaraku. Jadilah kuat dalam Tuhan, bersukacitalah senantiasa, dan mengucap syukur atas segala sesuatu, karena itu pasti dikehendaki Tuhan dari hidup saudara. Dan kalau saudara mempunyai beban, pergumulan hidup yang berat, dan saudara rindu didoakan, hubungi kami saudara di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Kami siap membantu mendukung saudara dalam doa. Itu komitmen kami. Bantu juga kami saudaraku untuk selalu men-share, membagikan renungan video ini, ya, supaya ada banyak orang yang menontonnya dan mereka juga boleh diberkati Tuhan. Jangan simpan, jangan tahan di tangan saudara. Bagikan kepada orang lain supaya mereka diberkati Tuhan. Akhirnya saya Pendeta Linti Dongoran, Pendeta GKP Jemaat Khusus Horizon Medan, menyampaikan sampai jumpa saudara di kesempatan lain. Tuhan memberkati saudara. Shalom.